Jennifer Copen baru-baru ini mengambil langkah tegas dengan melaporkan seorang netizen yang budiman bernama Inaya Aurelia ke Polda Bali atas dugaan pencemaran nama baik. Langkah ini diambil setelah Inaya mengomentari penampilan Jennifer Copen saat berkolaborasi dengan Aisar Khaled. Dalam kolaborasi tersebut, Jennifer Copen mengenakan hijab yang kemudian disindir oleh Inaya dengan membawa-bawa agama dan status Jennifer Copen sebagai janda. Tidak terima dengan komentar tersebut, Jennifer Copen menegaskan bahwa dirinya adalah seorang muslim sejak lahir dan mengenakan hijab dalam kolaborasi tersebut sebagai bagian dari konten tukar outfit dengan Aisar. Ia juga mengingatkan pentingnya berpikir sebelum berkomentar agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Setelah mengetahui dirinya dilaporkan, Inaya baru-baru ini membuat video permintaan maaf dan mengaku bahwa komentarnya didasari oleh rasa cemburu karena berharap Aisar berkolaborasi dengan Fuji bukan Jennifer Copen. Namun, Jennifer Copen menolak permintaan maaf tersebut dan menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Jennifer Copen juga menekankan bahwa laporannya tidak bermaksud menyeret nama Fuji atau Aisar, melainkan fokus pada tindakan individu yang melakukan penghinaan. Ia berharap langkahnya ini dapat menjadi pelajaran bagi netizen yang berbakti lainnya untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar di media sosial. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat di media sosial harus disertai dengan tanggung jawab dan etika, serta tidak merugikan atau menyakiti pihak lain. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mbak Inaya setelah dilaporin sama Mama Mari, Bang Aisar, tolong saya Bang, Abang harus bertanggung jawab Bang apabila saya di penjara Bang. Abang harus menafkahi ketiga anak saya. Saya ini kecewa sama Abang. Saya ini cemburu Bang. Kenapa Abang bisa sedekat itu sama Mama Mari? Aku minta maaf Mama Mari. Apabila aku di penjara, siapa yang akan menafkahi anakku? Tolonglah kelapangan hati Mama Mari, keikhlasan hati Mama Mari. Mama Mari ini kan artis, aku netizen, aku berhak berkomentar. Tolonglah, maafkanlah aku. Guys, di sini kakaknya mengakui kalau DC itu Miss Queen. Nah, kalau emang kita udah sadar di Miss Queen, ya mbok hati-hati toh untuk ucapan. Nggak usah lah kebelet viral, nggak usah diikutin artis selebgram yang tahan-tahanan mainannya. Nggak usah. Kalau mereka sih ditahan 1-5 tahun, masih berseri, masih ada tuh. Ya nggak? Lebih dari itu juga mereka masih ada cuannya. Nah kalau bisa ngomong gue, ya ucapannya semoga masalah cepat terselesaikan ya. Tindakan tegas dari Jennifernya, biar enggak tuman. Tuh salah satu fans yang toxic. Gue tuh sebenarnya nggak mau mencari berita, tetapi FYP sendiri gitu loh kan. Nah terus ketika gue buka itu video yang FYP, ya ampun komenannya tuh toxic banget anjir. Gue nggak tahu itu asli fans atau bukan, tapi kayak udah mengganggu. Bahkan gue yang di situ tuh di komenannya nggak menyangkut sama gue gitu, tapi gue tuh ngerasa risih gimana orang yang dia fans gitu, ngerti gak sih? Contohnya nih kan konteksnya dia nggak suka sama Mama Mari gara-gara si Aisar itu dulunya dekat sama Puji, terus nggak jadian gitu. Nah sekarang kan Puji jadian sama Feral gitu kan beritanya kan. Emang kenapa lu yang marah-marah? Kenapa lu yang ngamuk? Kenapa lu yang tantrum? Ini orang-orang pada gimana sih berpikirnya? Dikiranya orang kalau kolaborasi antar sesama influence itu dikira harus langsung jadi gitu. Ini gue yakin ini para yang gue yakin Puji risih sih punya lomba, sumpah. Buat malu anjir.
Gue ngeliat orang kayak Inaya udah gak kaget sih ya. Maksud gue kayak kemarin aja ada orang yang udah followersnya banyak ngata-ngatain orang, hoax gitu. Terus habis itu begitu dia dilaporin dibilang lah kalau misalnya dia dimanfaatin sama salah satu pihak. Sekarang ada nih yang udah ngata-ngatain jadi haters gitu kan ya. Begitu dilaporin bilang kalau misalnya anaknya harus dinafkahin. Saking beragamnya orang-orang Indonesia ini, jadi gue udah gak kaget lagi dengan segala macam hal yang terjadi gitu loh. Karena ya ada orang yang punya pola pikir seperti itu, kayak dia bebas ngatain orang karena orang itu public figure ataupun orang itu artis tanpa adanya masalah gitu loh, tanpa dia kira gak bisa dilaporin. Semoga kasus Inaya hijau daun ini jadi pelajaran buat kita semua gitu ya. Kalau misalnya apapun yang kalian ucapkan di sosial media ini itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Jangan cuman perkara lu ngefans sama orang doang, lo bisa jadi masuk penjara, paham nggak lu? Dan yang terakhir, jangan playing victim gitu ya. Mau lu punya anak 5, mau lu punya anak 10 gitu ya. Kalau misalnya lu bikin masalah ya jangan playing victim, pakai kartu anak lah, pakai kartu apalah gitu. Kan yang pertama kali bikin masalah elu. Harusnya elu yang mikir gimana kalau misalnya gue membuat masalah ini, anak-anak gue nanti berdampak nggak ya gitu. Bukan orang lain yang harus mikir. Ingat, gak ada orang lain yang nyuruh lo untuk masuk ke dalam suatu masalah dari awal gitu ya. Lo sendiri yang memutuskan, lo sendiri yang memilih untuk masuk ke dalam masalah itu. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. By the way, dari tadi gue ngomongin Inaya hijau daun ya. Peace, love, and gaul. Alangkah baiknya kita sebagai netizen itu tahu batasan. Boleh nggak suka, boleh nggak setuju, boleh diutarakan, tapi tahu batasan. Tadi gue lihat kontennya Mamari, itu ke kantor polisi ngelaporin haters dia. Gue lihat di kolom komentar pencarian birunya bernama Inaya. Nah gue klik lah, ternyata ada akun ya bernama Ibu Inaya ini. Isi VT-VT-nya itu menunjukkan rasa kekecewaan dan sakit hatinya karena Aisyar berkonten dengan Mamari yang semestinya berkonten dengan Fuji semenjak yang tinju itu. Ada beberapa VT dia pokoknya ngebahas terus ya kebencian dia, ketidaksukaan dia, terus juga dia live TikTok ada yang klipin perkataan-perkataan dia yang sudah kelewat batas, dan kalau dia dilaporin itu sangat wajar. Gini nih, ya kita sebagai netizen termasuk gue, kadang kita itu nggak tahu isi hati orang seperti apa, kondisi dia lagi kenapa, walaupun dia mungkin orang terkenal atau gimana, yang sepertinya kalau kita komen juga nggak akan dinotis dan nggak dipeduliin. Tapi kalau misalkan lu berkomentar jahat dengan mikir lo nggak akan kenapa-napa, lo salah. Apa yang lo tabur itu yang lo tuai, ada sebab ada akibat, dan lo ngebenci orang yang lo sendiri nggak kenal secara pribadi dan dia bahkan nggak tahu lu hidup, tapi lo kebenci dia tanpa ada fundamental atau alasan dasar yang jelas. Terus dia lagi bete, lagi kumat, bacanya komentar lo apa sih? Tiap kali buka sosmed ada konten hate lu, pasti ditandain, nama lu bakal diingat ya, komentar jahat lu bakal di screenshot, konten hate lu bakal disimpan. Kalau orang tersebut sampai ngelaporin lu, artinya dia sudah merasakan terugikan oleh perilaku lu. Bahkan setelah dilaporin, Ibu Inaya tetap bikin video TikTok ya, dan ngejelasin dia yapping ya tentang perasaan dia, pemikiran dia. Bahkan dia masih minta pihak cowoknya Aisyar untuk ngirimin duit ke keluarganya gitu seminggu sekali, karena dia gajian tuh seminggu sekali. Bahkan dia nyalahin orang yang dia benci karena ngelaporin dia ke polisi. Ujung-ujungnya apa? Dia playing victim, padahal dia pelaku, bukan korban. Kalau kalian ya punya mental korban, gak usah memulai peperangan yang kalian tahu kalian tuh bakal kalah. Udah tahu kalah malah bawa peran dia sebagai ibu, bawa-bawa anaknya lah. Si itu ngata-ngatain sesama ibu, padahal sesama punya anak, tapi kok nge-hate sebegitunya. Mikirin gak kalau dibalikin gak terima? Ya sebegitu ngecutnya haters, yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting ya. Ujung-ujungnya playing victim, paling ya feeling gue bakal ditangkap, terus nanti dia mohon-mohon negosiasi, dan akhirnya bikin klarifikasi video perminta maafan, terus dipost online, terus yaudah dibebasin. Inti dari segala inti, ketika lo memutuskan untuk berani ngebenci orang yang lo gak kenal secara pribadi sampai lewat batasan, lo juga harus berani menerima konsekuensinya. Ada yang barusan siaran live gue. Siaran live-nya tujuannya untuk meminta maaf kepada Mamaya Kamari, tapi isi permintaan maafnya masih sama, masih selengean. Sampai bahas-bahas suami kakak, pasti tenang di surga kak kalau kakak maafin aku. Oh, pergusuk. Sinilah kita makan bakso. Ada memang dongok-dongoknya ya, wi. Klan, di saat dia left, Mamaya Kamari komentarin, typingnya gak mau damai.
Pokoknya selama dia live, typingan lamari muncul weh. Heran aku sama tuh anak, heran.